A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana Syarwiyani dengan NPM 22411133 dari kelas Manajemen 22 SIM. Di sini saya akan menjelaskan materi kepemimpinan dalam organisasi. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu manajer, supervisor, atau karyawan lainnya yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan memotivasi orang lain. Berikut adalah beberapa aplikasi dari kepemimpinan bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi karyawan. Selanjutnya, pengertian motivasi dalam bekerja. Motivasi memberi efek tahapan kinerja seperti diutarakan oleh Hudi Winarsi dalam Irawati 2018. Kata lainnya menunjukkan motivasi itu dorongan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan. Dari sudut pandang perusahaan kerja perlu pekerjaan menantang untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kata lainnya, pekerja termotivasi dengan sedikit tertekan oleh beban kerja. Motivasi kerja berhubungan dengan bagaimana pekerja mengelola karir mereka dengan praktek kerja yang baik, bukan hanya mendapatkan posisi dalam hal kedudukan jabatan, tetapi juga pendapatan dan kepuasan mereka atas pencapaian karir. Kepemimpinan menurut ahli, yang pertama, kepemimpinan menurut Wahjo Sumijo, yaitu kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seseorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Yang kedua, kepemimpinan menurut Imam Mujiono, yaitu merupakan pengaruh suatu arah karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang ketiga, kepemimpinan menurut Fedler. Kepemimpinan adalah proses untuk memberikan pengaruh bagi berbagai kegiatan kelompok yang terorganisasi. Yang keempat, kepemimpinan menurut Stoner. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang dilakukan dalam kelompok. Yang kelima, kepemimpinan menurut Theat dan Terry. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain bekerja sama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Yang keenam, kepemimpinan menurut Hyde, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan perlu memperhatikan kepemimpinan yang baik agar dapat mengembangkan kebijakan yang tepat terkait manajemen karyawan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja serta kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam manajemen perusahaan. Yang pertama, dapat memberikan arahan dan visi yang jelas kepada karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan kerja, yaitu kepemimpinan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi karyawan.
Yang keempat, meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi karyawan. Yang keenam, meningkatkan loyalitas karyawan, yaitu dengan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya, bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi kesatuan karyawan. Yang pertama, memberikan arahan yang visi yang jelas. Kepemimpinan yang baik dapat memberikan ajaran, arahan, dan visi yang kerja jelas kepada karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membantu karyawan untuk memiliki tujuan yang sama dalam bekerja sebagai satu kesatuan. Yang kedua, meningkatkan motivasi karyawan. Kepemimpinan yang baik dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat membantu karyawan untuk merasa termotivasi dan bekerja sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Kepemimpinan yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi karyawan. Hal ini dapat membantu karyawan untuk merasa nyaman dan bekerja sebagai satu kesatuan. Keempat, meningkatkan produktivitas. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Hal ini dapat membantu karyawan untuk bekerja sebagai satu kesatuan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan perlu memperhatikan kepemimpinan yang baik agar dapat mengembangkan kebijakan yang tepat terkait manajemen karyawan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja serta kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kesatuan karyawan. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat membantu karyawan merasa dihargai dan bekerja sebagai satu kesatuan. Yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini melibatkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada karyawan berdasarkan kinerja mereka. Hal ini dapat membantu karyawan merasa termotivasi dan bekerja sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini melibatkan pemimpin dalam menciptakan visi dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini melibatkan kepemimpin dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, cara menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan bawahannya. Yang pertama, mengetahui tingkat kematangan bawahannya. Pemimpin perlu mengetahui tingkat kematangan bawahannya, yaitu kemampuan dan kesiapan bawahannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, menyesuaikan gaya kepemimpinan. Pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan bawahannya. Misalnya, gaya kemauan yang tinggi untuk memikul tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan arahan yang jelas. Pemimpin perlu memberikan arahan yang jelas dan spesifik kepada bawahannya, terutama pada bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang rendah. Yang keempat, memberikan dukungan dan pengarahan. Pemimpin perlu memberikan dukungan dan pengarahan kepada bawahannya, terutama pada bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang rendah. Yang terakhir, pemberian kebebasan dalam pengambilan keputusan kepada bawahannya, terutama pada bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana implikasi dari kepuasan kerja bagi karyawan. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kualitas kehidupan kerja yang lebih baik, seperti lingkungan kerja yang kondusif, hubungan yang baik dengan rekan kerja, dan lain-lainnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kesejahteraan yang lebih baik, seperti gaji yang memadai, tunjangan, dan fasilitas memadai. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja.
Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik. Yang terakhir, meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kerja yang lebih baik dan produktif. Perusahaan perlu memperhatikan kepuasan kerja karyawan agar dapat mengembangkan kebijakan yang tepat terkait motivasi kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.